Ya. Tetapi kalau kita selalu datang, aduh Tuhan masih menghukum, aduh Tuhan masih murka, aduh saya salah lagi, pasti Tuhan hukum. Terus kita harapkan ada hukuman. Ya, ada teman saya katakan dia kena cancer dan dia bilang gini, ya karena dulu saya punya dosa. Ada orang dia nangis terus, udah tua, jauh sini, jauh sana, maaf, jauh sini dekat sana. Artinya dia udah kayaknya udah mau mati aja gitu. Dan dia nangis, terus ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Kesalahannya mengejar dia. Seolah-olah Tuhan memburu dosa dia. Apakah seperti itu? Tuhan sedih kalau kita berpikir seperti itu. Ya ketika Yusuf setelah menjadi raja muda Mesir, Yusuf akhirnya memanggil ayahnya, saudara-saudaranya yang lain datang ke Mesir, ditaruh di tempat di Goshen yang terbaik. Suatu ketika Yakub ayahnya akhirnya meninggal. Kemudian 10 saudara-saudaranya datang dengan takut. Padahal selama ini mereka menerima kemurahan, favor, kebaikan daripada Yusuf sebagai raja muda Mesir. Kemudian mereka datang seperti ini. Beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf karena orang berkata demikian kepadanya. Bahkan mereka nggak berani titip sama orang, sama pegawainya Yusuf. Yusuf menangis bukan karena lega deh, udah pada minta ampun. Bukan. Yusuf adalah gambaran Yesus. Tipologi, gambaran. Tipologi, gambaran. Di dalam perjanjian lama itu banyak rahasia atau gambaran. Ya bahkan Tuhan Yesus membagikan tentang dirinya melalui perumpamaan. Karena dia tidak mau semua orang itu salah paham. Ya, shalom, saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, suplai Tuhan, sudah datang. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua daripada bab 5. Apakah Tuhan menghukum atau menghakimi Amerika dalam peristiwa 9/11 2001 yang lalu, ya, bagaimana teroris menabrakkan pesawat atau bunuh diri kepada menara kembar di New York, WTC. Saudara, kita sudah dengar, saudara boleh dengar di bagian pertama bab 1 bahwa Tuhan tidak menghukum dunia. Kita hidup di era, di zaman anugerah, di waktu kompensasi, waktu dispensasi, waktu yang Tuhan berikan setelah salib. Itu adalah perjanjian atau covenant yang baru, kontrak yang baru. Kalau kontrak yang baru sudah dibuat, yang lama nggak berlaku lagi. Coba aja saudara kontrak sesuatu, misalnya sewa menyewa rumah. Kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun saudara sewa, oh ada kontrak baru Pak, harganya naik, bikin kontrak baru. Yang lama nggak berlaku lagi. Yang baru yang berlaku. Demikian, kita harus memfilter, ya, rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisahkan atau membagi firman, ya, kebenaran-kebenaran dari firman. Jadi kita benar-benar tahu, ya, apa itu kebenaran hari ini yang sekarang. Bagaimana kita memfilternya? Lewat kacamata salib. Sama-sama katakan kacamata salib. Ya, jadi jangan percaya Tuhan itu masih murka. Jangan percaya bahwa Tuhan itu masih menghukum. Kita udah dengar di ayat bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu bukan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkannya. Sama-sama katakan menyelamatkannya. Ya, jadi terus kita akan membagi, ya. Nah, wabah, teroris, bencana, kecelakaan, tragedi adalah pekerjaan iblis. Udah jelas kita bagi seperti itu. Ya.
Jadi karena dunia itu selain dunia itu setelah korosi akibat dosa, ya udah menurun. Jadi saudara baca buku Destin to Reign ini, ya pelajari dengan baik-baik. Saudara bisa membeli bahkan di Tokopedia ada topeng, ya. Atau saudara bisa menghubungi kami, saudara bisa menghubungi saudara Edwin di dalam nomor teleponnya 878 2402 1963. Saudara hubungi. Kami tidak jualan buku untuk ngambil keuntungan, enggak. Saudara paling ganti biaya cetak aja dan ongkir. Saudara harus belajar, ya. Dikatakan Paulus katakan kepada Timotius, belajar. Dengar lagi, belajar lagi. Saudara makin kuat. Karena saudara akan melihat ayat-ayat firman. Ya, ayat-ayat yang kita mau renungkan kali ini adalah dalam Roma 8 ayat 31, Roma 8 ayat 31, Kejadian 50 ayat 17, Kejadian 50 ayat 17, Roma 4 ayat 8, Roma 4 ayat 8, Galatia 5 ayat 18, Galatia 5 ayat 18, Matius 5 ayat 28 sampai 30, Matius 5 ayat 28 sampai 30, Yakobus 2 ayat 10, Yakobus 2 ayat 10, Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 23. Begitu banyak ayat-ayat saudara ya. Jadi saudara nggak perlu, sekali lagi saya sering katakan jangan takut, jangan takut. Saudara nggak perlu takut dengan kasih karunia. Ya, kita tadi kemarin juga udah dengar bahwa sebenarnya yang sebenarnya gospel atau kabar baik Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus itu adalah pribadi Yesus. Ya, kalau masih banyak orang atau mayoritas jumlah seolah-olah bahwa lebih banyak orang Kristen yang udah dikadalin atau dibohongin atau didustai iblis dan mengatakan kita sesat. Saudara percaya Yesus atau percaya orang? Percaya roh yang menghidupkan atau percaya dusta iblis? Saudara tinggal cek di Alkitab saudara. Ya, jadi banyak nubuatan nabi-nabi yang ingatkan dosa, yang menanamkan penantian akan hukuman. Itu kabar buruk. Buang saja saudara. Buang saja, benar. Tidak bertanggung jawab itu. Sebab Roma 8 ayat 31 katakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, pertanyaan retoris. Retoris itu artinya apa? Pertanyaan yang nggak perlu jawaban. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya apa? Artinya Tuhan di pihak kita. Dan Dia tidak melawan kita. Sekali lagi ya, sama-sama saya katakan, Tuhan di pihak saya. Dan tidak melawan saya. Tidak against kita. Itu kebenarannya. Makanya, benar-benar tepat memisahkan kebenaran firman. Kalau iblis melempar buah jeruk, Tuhan menjantikannya menjadi jus jeruk. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Secara agresif kita percaya bahwa Dia baik, pemulihan selalu datang. Jadi kalau kita yakin ya, saudara dan saya yakin bahwa Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Kita secara agresif percaya kasih karunia secara radikal. Percaya akan kebaikannya. Dia selalu senang akan kita. Pemulihan selalu datang, saudara. Selalu pasti datang. Kesehatan, pemulihan keuangan saudara, pemulihan keluarga saudara, dan seterusnya. Tetapi apa yang membuat Yesus menangis? Yesus sedih. Ya, gambarannya di dalam Kejadian 50 ayat 17, ketika, apa Pak? Ya, ketika Yusuf setelah menjadi Raja Muda Mesir, Yusuf akhirnya memanggil ayahnya, saudara-saudaranya yang lain datang ke Mesir, ditaruh di tempat di Goshen yang terbaik. Suatu ketika Yakub, ayahnya akhirnya meninggal. Kemudian 10 saudara-saudaranya datang dengan takut. Padahal selama ini mereka menerima kemurahan, favor, kebaikan daripada Yusuf sebagai Raja Muda Mesir. Kemudian mereka datang seperti ini. Beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf karena orang berkata demikian kepadanya. Bahkan mereka nggak berani titip sama orang, sama pegawainya Yusuf. Yusuf menangis bukan karena lega deh, udah pada minta ampun. Bukan. Yusuf adalah gambaran Yesus. Tipologi, gambaran. Tipologi, gambaran. Di dalam perjanjian lama itu banyak rahasia atau gambaran. Ya bahkan Tuhan Yesus membagikan tentang dirinya melalui perumpamaan. Karena dia tidak mau semua orang itu salah paham. Makanya dia ceritain lagi. Maksudnya begini ya, orang Israel menolak. Karena itu dia sampaikan secara perumpamaan. Supaya mereka dengar tapi mereka tidak berbalik. Tetapi kepada murid-murid dia menjelaskan. Kepada saudara dan saya sekarang dia sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Dia menerangkan, dia memberikan Roh Kudus. Mengingatkan semua perkataan yang Tuhan Yesus katakan dengan kita mengerti. Kayak itu sekali lagi, jangan takut, ya. Tetapi kalau kita selalu datang, aduh Tuhan masih menghukum, aduh Tuhan masih murka, aduh saya salah lagi, pasti Tuhan hukum. Terus kita harapkan ada hukuman. Ya, ada teman saya katakan dia kena cancer dan dia bilang gini, ya karena dulu saya punya dosa sih. Ada orang dia nangis terus, udah tua, jauh sini, jauh sana. Maaf, jauh sini dekat sana. Artinya dia udah kayaknya udah mau mati aja gitu. Dan dia nangis terus, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Kesalahannya mengejar dia. Seolah-olah Tuhan memburu dosa dia. Apakah seperti itu? Tuhan sedih kalau kita berpikir seperti itu. Tuhan Yesus sedih kalau dianggap saudara-saudaranya masih dendam, mau menghukum. Padahal dia telah menunjukkan kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima. Dosa-dosa mereka sudah dihapus. Bahkan Yusuf menjelaskan, saya kesini itu ditutus Allah. Kamu merekarkan yang jahat, tapi Tuhan merekarkan kebaikan buat kamu juga. Terus di dalam buku ini dikatakan juga. Terus bagaimana? Ya, apa yang Daud lihat ya disampaikan juga supaya kita mengerti nih dengan kacamata syariat. Apa yang Daud lihat tentang generasi tadi ya di dalam dispensasi waktu kasih karunia, di dalam dispensasi waktu anugerah ini kan kita hidup sekarang. Daud sebelumnya jauh sebelumnya ribuan tahun melihat suatu generasi yang hidup diberkati, sama-sama katakan diberkati. Ya, jadi Daud hidup sebelum salib, kita hidup setelah salib, dan Daud diwahyukan oleh Tuhan untuk melihat satu generasi yang berkata gini, Roma 4 ayat 8. Berbahagialah, dalam bahasa Inggris katakan bless, diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi ya, kesalahannya tidak diperhitungkan. Dia tidak impute, tidak masukkan, ya. The Lord will not impute sin. Jadi kalau saudara masukkan data ke komputer saudara, input, itu tidak di-input. Karena apa yang masuk, garbage in katanya, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Ya, berkat yang masuk, ya berkat yang keluar. Itu kalau komputer ya istilahnya. Garbage in, garbage out. Tetapi Tuhan dikatakan telah lupa dosa kita. Telah melupakan. Kalau Tuhan lupa, ya lupa. Kenapa? Bukan sapu di bawah karpet, saya selalu katakan seperti itu. Tetapi karena darah Yesus telah menghapus, taken away. Kalau jaket saya ini di taken away, disingkirkan. Saya nggak pakai lagi, nggak ada lagi, udah disingkirkan. Dihapus, bahasa Indonesianya dihapus. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah disingkirkan. Sama-sama katakan disingkirkan. Karena itu tidak di-impute. Tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Jadi bukan tidak ada dosa, bukan dosa itu absen. Oh, itu karena kudus semua, Pak. Makanya tidak diperhitungkan. Kalau gitu percuma ayatnya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Oh, karena nggak ada dosa. Ya nggak ada gunanya itu ayat. Tidak diperhitungkan dosanya. Ya nggak ada gunanya. Tetapi karena ada dosa, karena ada gagal kita, Tuhan tidak mengimpute, tidak memasukkan itu, tidak memberitahukan itu untuk menghukum kita. Itu aja poinnya. Sekali lagi ya, Tuhan
tidak memperhitungkan kesalahan, dosa, atau kegagalan kita untuk menghukum kita. Kenapa, Pak? Karena semua dosa sudah ditimpakan ke salib. Pertama. Kedua, karena penghukuman sudah dicurahkan atau ditimpakan semua, atau sudah ditumpahkan semua kepada Yesus. Tidak ada yang tersisa. Kalau masih tersisa, Yesus nggak akan bangkit. Tetapi kita menerima semua berkat. Diampuni segala dosa kita. Diampuni segala dosa kita. Disembuhkan segala penyakit kita. Ditebus kita dari semua bencana. Kecelakaan. Kerusakan. Destruction. Kematian. Dimahkotai dengan kemurahan, favor. Dengan rahmat, dengan kebaikan. Seperti Shekinah glory gitu. Dipuaskan mulutnya dengan kebajikan. Sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Diampuni segala dosa, itu induk daripada segala berkat. Makanya Daud mengatakan diberkatilah. Sungguh-sungguh nih orang-orang yang diberkati. Saudara, saya bisa berkata, saya orang yang diberkati. Saya orang yang diberkati. Saya diberkati dengan besar. Disukai sangat tinggi. Dikasihi sangat dalam. Itulah saudara saya, itulah kebenaran. Itulah kita melihat hidup kita seperti Tuhan melihat. Dengan kacamata salib. Itulah kekudusan yang sejati. Melihat diri kita, bukan melihat ke diri kita dengan kemampuan kita atau mengandalkan hukum Taurat, tetapi melihat seperti apa yang Tuhan melihat. Apa yang Tuhan lihat? Dia melihat Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Dia melihat darah. Dia nggak melihat lagi dosa. Luar biasa. Kemudian orang berkata, bagaimana Ananias dan Safira di dalam kisah para rasul? Mereka ke gereja, mereka bawa persembahan, mati. Saudara, singkatnya seperti ini. Pastor Prince mendapat bimbingan, tuntunan, pawanya dari Roh Kudus. Ananias dan Safira bukan orang percaya. A certain man, seseorang manusia bernama Ananias. Karena Roh Kudus menarasikan, menyatakan kepada setiap orang percaya itu a certain disciple, seorang murid. Ada seseorang bernama Ananias, ada seseorang murid bernama Ananias. Dan konsisten. Semua yang dinarasikan, yang dinyatakan oleh Roh Kudus mengenai orang percaya disebutnya a certain disciple, seorang murid. Kalau orang belum percaya disebut seseorang, a certain man. Dan Ananias sebenarnya namanya adalah Grace, kasih karunia. Tetapi dia mempunyai istri Safira. Safir, batu. Kasih karunia dicampur dengan batu, hukum Taurat, kematian. Ya, jadi saya juga pernah dengar. Ya, jadi ditulis kalau di dalam kitab-kitab Talmud bahwa Allah itu menulis 10 perintah Allah di batu safir. Safira. Ananias, Safira, gambaran hukum Taurat dengan, kasih karunia dengan hukum Taurat dicampur, kematian. Dan mereka bukan orang percaya. Saudara boleh cek and recheck di dalam Alkitab saudara. A certain man, sama a certain disciple. Kecuali ada quote atau kutipan orang berkata tentang orang percaya. Tetapi kalau narasi tadi ya, narasi daripada Roh Kudus sendiri, a certain disciple, seseorang murid. Saudara dan saya yang percaya adalah murid Yesus. Konsisten. Ya, karena itu dikatakan gini, Galatia 5 ayat 18 dikatakan, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, led by the Spirit, ya, dipimpin oleh Roh, ya, atau di bawah kasih karunia, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat ya pemisahannya. Led by the Spirit
Atau hidup di bawah hukum Taurat, pelayanan kematian. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Ini daging tidak berguna. The spirit of life. Karena itu dikatakan ini, orang yang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan reign in life. Akan berkuasa dalam zoe, dalam hidup. Inilah kebenaran. Itulah yang saudara lihat dengan kacamata salib. Karena di dalam standar Yesus semua gagal. Luar dalam. Gagal secara rohani. Dalam buku ini ditulis gagal secara rohani. Itu gagal secara jasmani. Nah, Yesus mengembalikan standar penuh hukum Taurat kepada manusia. Kepada orang Israel. Kepada orang Yahudi. Karena itu dikatakan dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang-orang berkata, enggak, saya nggak terlalu dosa-dosa banget, saya nggak terlalu jahat-jahat banget. Kalau itu biarin, saya hidup hukum Taurat. Nggak bisa. Tuhan melihat luar dalam. Gagal secara rohani, gagal secara jasmani. Melihat seorang perempuan dan menginginkannya, dikatakan dia sudah berzina di dalam hatinya. Dan ingat, Tuhan melihat bukan tampak luarnya saja seperti manusia, tetapi juga melihat yang di hati itu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah. Itu karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh, maksudnya dengan utuh, dicampakkan ke dalam neraka. Jadi pertama, standar hukum Taurat adalah luar dalam. Kedua, kalau orang bilang gini, oh Pak, kan itu artinya congkel mata, potong tangan itu arti rohani. Anggota tubuhmu, kata Tuhan. Itulah standar hukum Taurat. Dan ingat, Yakobus 2 ayat 10 katakan, kalau kamu melakukan semuanya nih, semuanya salah satu, salah semua. 30 dikatakan, dan jika tangan kananmu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu. Bukan arti rohani. Ya semuanya arti rohani. Tetapi ini benar-benar tubuhmu binasa daripada utuh masuk neraka. Itulah standarnya hukum Taurat. Jadi percampuran itu membawa kematian itu seperti itu. Mengharapkan lagi kebenaran melalui hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau mau begini, congkel mata, potong tangan. Dan tidak ada yang melakukannya. Bahkan orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat tidak melakukan hukum Taurat secara sempurna. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dengar saudara, perhatikan baik-baik. Jadi tuntutan hukum Taurat itu adalah do perfectly. Jadi saudara, kalau ibu, oh ya kan do the best. Lakukan yang terbaik. Kita sering dengar seperti itu. Tidak saudara, salah satu, salah semua. Perfectly, sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Sempurna. Karena itu Tuhan katakan gini, lebih baik kamu benar-benar di bawah hukum Taurat. Biar tahu bahwa kamu itu telah gagal. Karena tuntutannya adalah sempurna. Supaya saya kerjain aja. Di bawah 10 perintah Allah dan 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Sampai gini, iya Tuhan gagal. Iya nggak sanggup. Benar Tuhan, saya butuh juru selamat. Hanya juru selamat. Hanya kebenaran oleh iman. Jangan bosan-bosan mendengar itu. Itulah kenyataannya. Perfection. Semua manusia telah gagal. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Shekinah glory, kemuliaan Allah. Karena itu manusia waktu jatuh dalam dosa, dia melihat dirinya telanjang. Karena sebelumnya dia dipakaikan jubah kebenaran, Shekinah glory oleh Tuhan. Ya. Hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum Taurat. Sama-sama saya katakan, hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum Taurat. Dan dia sudah menggenapi
dan membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya. Membenarkan kita oleh kasih karunia kita. Kabar baiknya, sudah mendengar terus kabar baik ya. Kabar baiknya adalah bahkan saat kita gagal, Tuhan tidak menghakimi atau menghukum. Karena semua dosa kita telah dihakimi di kayu salib. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Pilih kehidupan, bukan kematian. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dalam bab 5 dari buku Destinture ini. Kami sudah mendengar bahwa kami boleh memilih kehidupan, bukan Tuhan kematian. Karena semua penghukuman, semua hukuman, semua dakwaan, semua ancaman sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kami boleh menerima oleh iman semua pengampunan dosa, semua berkat. Ya, seperti Raja Daud katakan, kami mau hidup sungguh-sungguh Tuhan sebagai orang yang diberkati. Kami greatly blessed, sangat diberkati dengan besar. Highly favored, disukai sangat tinggi. Dikasihi sangat dalam. Kami tidak dihukum. Tuhan tidak datang menghukum dunia, tetapi menyelamatkannya. Dan kami sudah mendengar Tuhan, bahwa kami diberikan hikmat dan wahyu untuk dapat memisahkan dengan tepat, dengan teliti, dengan terus belajar Tuhan. Bahwa kami bisa memisahkan di dalam kasih karunia. Hukum Taurat, tuntutan yang kami pasti gagal, yang kami sudah gagal, yang kami tidak dapat kehidupan, bahkan pelayanan kematian, dengan kasih karunia. Roh yang menghidupkan, yang memberikan kami good long life. Hidup panjang dengan baik, good long life. Dan kami reign in life, berkuasa dalam hidup. Bapak, terima kasih. Hari ini setiap orang yang mendengar, jelas Tuhan mereka mau berdiri teguh di bawah kasih karunia radikal Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, kalau kami percaya penuh kasih karunia secara radikal, maka kami umat-Mu diberkati secara radikal, diubahkan secara radikal. Apapun masalah semua anak-anak-Mu Tuhan, semuanya Tuhan supply, Tuhan janji untuk memulihkan dan memberikan berkat. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.